hubul khair. Bisa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa Baik, para hadirin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, kita akan mulai dengan pelajaran aljabar ya. Yang kita ketahui operasi aljabar dari semenjak SMP diajarkan, akan tapi kadang siswa-siswa itu dari kelas 7 ataupun kelas 8 bahkan sampai kelas 9 masih merasa kesulitan atau masih merasa bingung dalam melakukan operasi aljabar. Sehingga kita akan pelajari operasi aljabar dengan baik dan benar. Yaitu judul kita kali ini adalah operasi aljabar. Si aljabar. Nah, baik. Dalam operasi aljabar yang kita pelajari ya dari semenjak SMP kelas 1 SMP itu kelas 7, maka di sana kita akan mendapati ya baik itu operasi bilangan tambah atau penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ya. Bahkan ada metode yang sering digunakan adalah metode pindah ruas, yang dimana nanti kalau ditambah di ruas kiri, nanti di kanan dikurangi, kemudian di ruas kiri dikali, maka pindah ke ruas kanan dibagi, dan seterusnya. Akan tapi kita tidak menggunakan metode ini karena menurut saya pribadi, walaupun ini mungkin tidak semuanya seperti itu, yaitu sebagian siswa itu bingung, kenapa harus pindah ke kiri kanan kiri, sehingga mereka merasa kesulitan memahami. Sehingga kita akan menggunakan metode yaitu apa? Logika dan penalaran. Yang kita ketahui kalau misalkan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, kita menggunakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Perhatikan baik-baik. Ini konsep sama dengan. Ketika sama dengan, maka otomatis tindakannya juga sama. Perlakuannya juga sama dan pengoperasiannya juga sama. Baik di ruas kiri maupun nanti di ruas kanan. Kita misalkan kita buat semacam contoh. Ya. Contoh. Misalkan kita punya aljabar 2x sama dengan 4. Nah, di sini operasi aljabar adalah biasanya untuk mencari berapa nilai x, gitu ya. Tujuan kita adalah berapa nilai x. Nah, seperti ini. Ini contoh yang pertama ya. Nah, berapa nilai x? Nah, kalau kita mencari berapa nilai x, maka kita harus tahu hakikat di sini x-nya adalah 1x atau koefisiennya 1. Sehingga bagaimana supaya 2x itu menjadi 1x? Kita fokuskan di ruas kiri. Ketika ruas kiri paham, maka nanti akan menyesuaikan di ruas kanannya. Dan kita samakan tadi dengan konsep sama dengan, yaitu adalah tindakan atau perlakuannya atau pengoperasinya juga sama. Yaitu contohnya seperti ini. 2x supaya jadi 1x bagaimana? Oh, ternyata harus kita lakukan pembagian atau per seperti ini ya. Ini maksudnya ada pembagian yang dimana 2x supaya jadi 1x atau x ya, itu dibagi dengan 2. Otomatis yang ruas kanan sama, yaitu juga dibagi 2. Seperti itu. Sehingga 2 bagi 2 adalah 1, yaitu 1x ya. 1x boleh tulis 1x, boleh tidak karena 1 kali x juga x. Kemudian 4 per 2 artinya 4 dibagi 2. Berapa 4 bagi 2? Ya, sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 2. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan kita punya operasi aljabar seperti ini. X ditambah 3 sama dengan 5. Perhatikan. Di sini ruas kiri x tambah 3, yang kanan ruas kanannya adalah angka 5. Sehingga bagaimana supaya sekali lagi biasanya kita mencari nilai x-nya berapa? Maka kita harus menentukan di sini. Karena hanya diinginkan di ruas kiri adalah 1x, maka angka 3 ini tidak diperlukan. Bagaimana supaya 3 ini tidak ada atau hilang seperti itu? Maka karena ini plus 3, maka supaya hilang kita melakukan pengurangan. Sehingga menjadi seperti ini. X tambah 3, supaya 3-nya hilang kita kurangi 3, otomatis yang ruas kanan yang awalnya angka 5 juga dikurangi 3.
Nah, kita samakan perlakuan. Kenapa? Karena konsep sama dengan tadi. Kalau kiri dikurangi 3, otomatis kanan menyelesaikan juga dikurangi 3. Sehingga 3 kurang 3 ini adalah 0. X ditambah 0 sama dengan berapa? Ruas kanannya 5 kurangi 3, yaitu angka 2. Sehingga X tambah 0 tetap X sama dengan angka 2. Ini adalah contoh operasi aljabar yang dimana ketika tadi plus 3 ya, seakan-akan kalau dalam metode pindah ruas itu awalnya 3 pindah kanan menjadi dikurangi 3. Akan tapi saya tidak menggunakan hal itu karena membuat sebagian siswa tadi tidak paham. Akan tapi sebenarnya adalah konsepnya dia dikurangi 3 di ruas kiri, otomatis di kanan dikurangi 3. Sehingga 3 kurang 3 itu 0. Dan di mana bilangan apapun termasuk X ya, dan X ini adalah variabel yang mewakili suatu angka. Ketika ditambah 0 menjadi X, otomatis di ruas kanan juga 5 kurangi 3 sama dengan 2. Dan sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan ya, baik ada perkalian atau pembagian atau penjumlahan, bisa seperti ini. Perhatikan contoh yang ketiga. Misalkan contoh yang ketiga, kita ambil misalkan 5X dikurangi 2 sama dengan 8. Bagaimana supaya mendapatkan nilai X? Nah, pertama, sekali lagi, karena kita mencari X sama dengan, maka di ruas kirinya hanya ada 1X. Sehingga otomatis kita harus memikirkan bagaimana X itu ibaratnya sendirian, seperti itu. Pertama, kita bisa menggunakan apa? Angka min 2 di sini tidak ada di ruas kiri yang kita inginkan. Sehingga min 2-nya harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Ya kita akan gunakan apa? Min 2 supaya hilang, kita tambah 2 otomatis. Nah, supaya jadi 0 atau hilang. Sehingga 8 juga karena kiri ditambah 2, maka kanan juga ditambah 2. Ya, seperti itu. Sehingga menjadi apa? Min 2 tambah 2, 0. Kemudian tinggal sisalah 5X sama dengan berapa? 8 tambah 2, yaitu angka 10. Nah, seperti ini. Dan kita baru mendapatkan 5X sama dengan 10. Yang kita cari adalah nilai 1X-nya berapa. Ya, sehingga ketika kita ingin mencari 1X, maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana 5X menjadi 1X atau menjadi X. Maka dengan konsep yang sama, yaitu konsep sama dengan, maka kita gunakan apa? Yaitu kita bagi dengan angka 5. Karena 5 bagi 5 adalah angka 1. Sehingga otomatis karena konsep sama dengan, ruas kanan juga dibagi 5. Dan 10 per 5 atau 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Sehingga dapatlah X-nya sama dengan 2. Dan di sini semoga operasi aljabar ini memudahkan untuk semuanya. Yang intinya adalah ketika konsep sama dengan digunakan, ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka tindakan, perlakuan, bahkan pengoperasiannya, baik ruas kiri, ruas kanan, atau dari ruas kanan ke ruas kiri, kita samakan. Ketika ruas kiri dibagi, maka ruas kanan juga dibagi. Ruas kanan dibagi 2, ruas kiri juga dibagi 2. Begitu pula sebaliknya. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Sama seperti ini, ruas kiri dikurangi 3, maka ruas kanan juga dikurangi 3. Begitu pula sebaliknya, di sini juga sama. Ruas kiri ditambah 2, ruas kanan tambah 2. Ruas kiri bagi 5, ruas kanan juga dibagi 5. Sehingga mendapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Ini contoh yang ketiga. Sekarang kita lanjut contoh yang keempat. Jadi masih banyak contoh dan masih banyak soal-soal yang beraneka ragam yang kita bisa temui di berbagai buku. Ya, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalkan X per 2 ya sama dengan 3. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan nilai X-nya? Sekali lagi, kita menggunakan konsep sama dengan. Menurut logika atau penalaran kita, maka di sini ketika X per 2 ya menjadi 1X, bagaimana kita lakukan? Yaitu otomatis supaya ini sebenarnya 1 per 2, supaya jadi 1 bagaimana? Ya kita kalikan 2. Sehingga menjadi seperti ini. X per 2, ruas kirinya dikalikan dengan angka 2, maka ruas kanan juga dikalikan angka 2, yaitu 3 kali 2 ya.
kita menggunakan perkalian titik. Kenapa? Karena kalau perkalian itu nanti kita tulis X atau silang, maka nanti membingungkan antara variabel X atau perkalian. Sehingga untuk memudahkan kita menggunakan dot product, yaitu perkalian dalam bentuk simbol titik. Ya. Nah, sehingga bagaimana ini menjadi hasilnya? Yaitu tinggal kita lakukan pembagian, yaitu 2 dibagi 2 adalah angka 1, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Sehingga X kali 1 adalah X, 3 kali 2 adalah angka 6. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6. Ini contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima. Misalkan kita mendapati yaitu operasi aljabar X per 3 ya, ditambah 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana kita harus lakukan supaya kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan berapa? Maka kita lakukan konsep sama dengan lagi. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu pertama, di sini di ruas kiri yang kita inginkan 2-nya tidak ada, sehingga 2-nya harus kita kurangi 2. Maka ruas kirinya menjadi X per 3 ditambah 2, kita kurangi 2. Nah, otomatis ruas kanan yang awalnya hanya 4 juga dikurangi 2. Ingat, ruas kiri kurangi 2, ruas kanan juga kurangi 2. Sehingga 2 di sini hilang atau menjadi angka 0. Nah, karena 2 dikurangi 2 itu angka 0. Kemudian tinggallah sisa X per 3 di ruas kiri, dan di ruas kanan 4 kurangi 2 adalah 2. Lalu kita melihat di sini yang ditanyakan dan yang kita cari adalah 1X-nya berapa. Maka kita kalikan dengan angka 3. Ya, sehingga menjadi X per 3 kalikan angka 3 supaya menjadi 1X. Kemudian ruas kanan juga dikalikan 3. Ketika 3 bagi 3 adalah angka 1, sehingga X kali 1 adalah X, dan 2 kali 3 adalah angka 6. Dan kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Baik, semoga 5 soal ini bermanfaat untuk semuanya dan dipahami dengan baik. Semoga ini menjadi penjelasan yang mudah untuk memahami operasi aljabar dalam pelajaran matematika dan sains. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.